Dan kemudian kita kembali kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah SAW di sini berbentuk pertanyaan kepada penuntut ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagian daripada bentuk tarbiyah, bagian daripada bentuk mendidik adalah guru bertanya kepada murid pertanyaan yang menuntut murid untuk berpikir, untuk menemukan jawabannya. Ini salah satu metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disunnahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, akan tapi terkadang metode yang ia gunakan adalah bertanya kepada murid. Biarkan murid yang menjawab, berikan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini dilakukan oleh sebagian para ulama di dalam majelis-majelis ilmu. Dan yang di antara yang paling banyak melakukan ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita menyaksikan beberapa kali pertemuan kita bersama beliau, banyak bertanya. Terkadang ketika beliau duduk memberikan kajian, beliau bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan dari materi ilmu yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Atau ketika akan membahas sebuah masalah, beliau dahului dengan pertanyaan. Dan ini bahagian daripada hal yang akan membuat suasana majelis ilmu hidup, sebagaimana yang kita saksikan langsung dari praktek dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa rahimah jami' ulama ilmu. Dan siapapun yang belajar bersama beliau dan pernah duduk di majelis beliau, walau waktunya tidak panjang, pasti pernah menyaksikan beliau rahimahullah bertanya kepada murid-muridnya pertanyaan-pertanyaan yang beliau ingin muridnya yang menjawab. Yang paling sering adalah menanyakan materi-materi ilmiah yang sudah dibicarakan atau sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun juga tidak jarang beliau bertanya sesuatu dalam pelajaran untuk muridnya menjawab. Nabi SAW mengatakan, pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat, ada sebuah di antara pohon-pohon yang sangat banyak ini, ada satu pohon yang daunnya tidak pernah jatuh, dan pohon itu permisalan bagi seorang muslim. Pohon itu permisalan bagi seorang muslim, yaitu pohon kurma. Pohon kurma, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, permisalan bagi seorang muslim bahwa pohon kurma, semua bahagian daripada pohon kurma itu bermanfaat. Dan buahnya adalah buah terbaik. Buahnya adalah buah terbaik. Buah terbaik di permukaan bumi adalah buah kurma. Dan hanya buah kurma, sebuah buah yang bisa bertahan lama sekali. Tidak ada buah yang bisa bertahan lama sekali sepanjang tahun kecuali buah kurma. Manfaatnya lama dan panjang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tu'ti ukulaha kulla hin. Sebuah pohon yang suci, yang makanannya ada setiap waktu. Adapun pohon-pohon lainnya, apabila kita lihat setelah dipanen, maka dalam 3 hari dia akan membusuk, dalam 4 hari dia akan membusuk, dalam seminggu dia akan membusuk dan tidak bisa lagi dimakan, tidak lagi bisa lagi dikonsumsi.
Berbeda dengan kurma. Kurma bisa bertahan 1 tahun lebih. Adapun untuk mempertahankan buah-buah yang selain kurma, itu butuh alat. Seperti yang sekarang kita saksikan, diciptakan alat untuk membuat buah tersebut bisa bertahan lebih lama daripada yang semestinya. Dimasukkan ke dalam freezer sehingga dia bisa bertahan 1 tahun, baru dikeluarkan setelah 1 tahun. Namun kalau tidak didukung oleh alat-alat tersebut, maka buah tersebut hanya berusia singkat. Silahkan lihat buah apapun yang dipanen, lihat berapa lama dia bisa bertahan kalau tidak didukung oleh alat-alat tambahan yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala manusia untuk menciptakannya. Berbeda dengan kurma. Kurma tanpa alat itu bisa bertahan sangat lama sekali, dan buahnya adalah buah terbaik, dan pohonnya di dalam Al-Quran disebut dengan pohon suci, ya. Dan dia tidak memberikan sampah kepada tanah di bawahnya, tidak memberikan efek negatif kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah permisalan untuk seorang muslim. Muslim adalah manusia yang penuh dengan berkah, sebagaimana pohon kurma adalah pohon yang penuh dengan berkah. Muslim harusnya menjadi orang yang suci, sebagaimana pohon kurma disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pohon yang suci. Maka inilah dia yang menjadi bahasan dalam kitab bab tentang al-haya'u fil ilm. Sekali lagi bahwa malu apabila kita berada pada posisi yang rendah, di hadapan kita masih ada orang-orang mulia sehingga kita tidak mau berbicara karena itu. Maka ini adalah malu yang terpuji dalam menimba ilmu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu.